tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Kamu tuh lelet, Don. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Kisah kesatria pemberani di Pulau Gelembung Ajaib. Jumbo, udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Atta, balikin gak? Kamu yakin mau rebut? Atta! Kita perlu lagu itu buat pentas, Mae. Hai! Kamu siapa? Aku Mary. Tolong Don, bantuin aku bebasin papi mamiku. Yuk, kita ikutin. Kalau kamu berhasil ambil buku itu, kita bantuin cari papi mami kamu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Aku cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Maksudnya kelak akan menjadi menang, ungkapan cintaku dari hati. Don sayang ayah dan ibu. Halo sahabat UMN, Angel di sini, dan di konten kali ini aku mau ajak kalian sahabat UMN bertemu dengan satu tim film animasi Indonesia yang lagi rame dan viral nih di mana-mana, yang melibatkan 420 kreator asli Indonesia dan rencananya akan tayang di lebih dari 17 negara. Bayangin, apalagi kalau bukan Jumbo. Nah, aku udah nonton filmnya nih sebenarnya, dan di film Jumbo ini, aku nggak expect di akhir aku bakal mewek guys. Tapi ya, memang karena jalan cerita, animasinya, scoringnya tuh super bagus. Tapi aku nggak akan kasih spoiler ya, karena kalian harus nonton sendiri buat mendukung karya anak bangsa dong di bioskop ya. Dan mungkin kalian udah mulai penasaran sama kisah di balik kesuksesannya film animasi Jumbo ini. Nanti nonton terus video ini sampai selesai ya sahabat UMN. Oke, sebelum kita mulai masuk ngobrol nih, aku udah sama Kak Novinya di sini. Dan Kak Novi sendiri merupakan produser dari film animasi Jumbo. Dan dia juga adalah alumni film dan animasi UMN lo guys. Langsung aja kita kenalan ya. Hai Kak Novia. Halo. Aku grogi nih ketemu sama ya kan produser dari film animasi yang lagi viral di Indonesia. Mungkin ada sahabat UMN yang belum kenal nih sama Kak Novi nih. Mungkin boleh perkenalkan diri dari sebagai apa di film animasi Jumbo, terus juga angkatan berapa di UMN. Halo Sobat UMN, saya Novia Puspasari, biasa dipanggil Novi. Saya sebagai salah satu produser dari film Jumbo. Saya alumni dari UMN angkatan 2014 jurusan film. Oke. Nah, Kak Novia, apa kabar nih? Setelah sekian banyak roadshow juga ya kali. Ya kan kemana-mana ada interview juga segala macam. Gimana nih kabarnya nih Kak? Kabarnya baik.
hari ini dengan rangkaian yang cukup panjang, Iya, tapi ya. senang banget sih bisa ngobrol-ngobrol di sini. Tadi aku juga sempat nonton sharing sessionnya Kak Novia sama 2 teman Kak Novia yang lain, mantep banget sih. Dan penontonnya tuh ramai banget gitu loh Kak di LT. Kayaknya even nggak cuma anak UMN doang tuh, kayaknya dari umum juga banyak yang datang buat nonton sharing sessionnya Kak Novi. Ya, terima kasih gitu. banyak. Saya sebagai alumni dan mantan mahasiswa juga Iya. kaget. Jadi, Iya, aku juga ikutan kaget tadi LT, buset penuh banget kata aku. Oke, gimana nih Kak, rasanya film yang Kak Novi produseri ini menjadi film animasi Indonesia yang terlaris sepanjang sejarah. Dan aku dengar-dengar penontonnya udah per hari ini ya 3,2 juta sekian ya, atau nambah lagi nih Kak udah? mudah-mudahan ya, amin. Mudah-mudahan ya. Gimana ini rasanya nih Kak? Perasaannya ya campur aduk sih sebenarnya. Yang pasti bersyukur banget, tapi pastinya juga bangga. Iya. Bangga karena surat cinta yang diberikan semua kreator dari film Jumbo ini bisa nyampe ke hati penonton. Dan sekarang sih bukan masalah angka penontonnya sebenarnya, banyak respon-respon yang sangat-sangat sangat kena banget sih di hati kami sebagai kreator, dan cukup membuat kami lega bahwa perjalanan 5 tahun ini ternyata bisa memberikan karya yang sampai ke hati mereka gitu. Ini filmnya sih beneran dalam banget sih ya kayak sampai ini tuh Kak Novi tuh lihatnya sebagai surat cinta ya, bukan hanya sebagai film animasi biasa ya. Oke. Mungkin ada sahabat UMN yang penasaran sih, gimana sih film Jumbo ini, kenapa viral banget? Mungkin Kak Novi bisa ceritakan sedikit gitu ya, secara sinopsis nih, film ini tuh menceritakan tentang apa sih Kak? Oke, jadi Jumbo ini bercerita tentang Don, anak laki-laki berumur 10 tahun. Dia tumbuh besar bersama omanya karena sudah ditinggal oleh 2 orang tuanya. Kemudian Don ini sering dibully temannya dipanggil Jumbo karena badannya yang gemuk gitu, yang pada waktunya dimana Don ini ingin membuktikan diri bahwa dia itu bukan hanya anak kecil biasa, bahwa dia tuh punya talenta yang bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Ketika masa persiapan itu, Don punya sahabat namanya Nurman dan Mae. Ketika persiapan lomba pertunjukan panggung tersebut, mereka bertemu dengan sosok anak kecil ajaib bernama Mary yang akhirnya memberikan perjalanan dan petualangan yang seru buat mereka sih. Mempelajari tentang persahabatan, belajar mendengar, ngomongin tentang mimpi, dan juga percaya pada diri sendiri gitu. Oke. Filmnya sih bener-bener compact banget ya, padat banget. Kayak bener-bener menceritakan tentang seorang anak kecil yang ya masa-masa anak kecil kan ya banyak ya persahabatan gitu-gitu ya. Bener-bener kita bisa lihat Don tuh sebagai anak kecil di film animasi itu gitu. Oke, buat kalian yang penasaran kayak gimana animasinya sih yang kalian harus tonton. Jadi kalian bener-bener harus nonton di bioskop ya guys ya. Nah Kak, sebenarnya jadi produser itu kan secara umum tugasnya ya seputar memproduksi film ya. Tapi kira-kira boleh nggak sih sahabat UMN tuh tahu kira-kira Kak Novia sebagai produser film animasi Jumbo itu ngapain aja sebenarnya? Tentunya saya sebagai produser terlibat sejak awal, jadi dari tahap ide itu muncul, script development, sampai titik di mana film ini siap ditayangkan. Jadi sebenarnya bisa dibilang yang mengawal segala prosesnya sih dari awal sampai akhirnya film ini bisa utuh dan kemudian bisa dinikmati oleh penontonnya. Jadi segala proses kreatifnya tentunya berjalan bersama juga dengan visi dari sutradara yang kemudian secara manajemen produksi segala hal kaitan dengan bagaimana memastikan bahwa film ini bisa berjalan dengan baik sih. Gitu. Wow, berarti dari awal banget nih ya, from scratch banget. Betul. Sampai akhirnya ditonton sama 3,2 juta penonton ya hari ini. Oke, kalau proses kreatif produksi film ini boleh nggak sih Kak di-spill dikit gitu? Awalnya idenya tuh datang dari mana sih Kak? Oke, jadi sebenarnya awalnya Jumbo itu idenya sudah muncul waktu dari ruang developmentnya Visinema. Jadi kami punya namanya Skriptura. Itu adalah script lab dari Visinema, di mana segala ide script itu keluar dari ruangan itu. Dan waktu itu sebenarnya awal mulanya ide Jumbo itu muncul dari 2 orang pimpinan kami di dalam ruang Skriptura itu. Ada Adriano Kalbi dan juga Irfan Ramli, di mana tadinya ide Jumbo adalah sebenarnya film live action. Yang kemudian ketika ide ini mulai dikembangkan dan
Rian Andriandi waktu itu sudah lulus dari kuliah animasinya di US, pulang ke Indonesia, kemudian bergabung dengan Visinema Animation. Disitulah Rian dipercaya sebagai sutradaranya, dan disitu diputuskan bahwa ide Jumbo ini lebih cocok untuk sebagai film animasi gitu, dengan medium animasi, dan akhirnya disitulah mulai prosesnya. Dan ini adalah film animasi original pertama dari Visinema. Jadi memang secara proses development-nya pun kami melibatkan tim development kami juga di kantor, tapi lead writer-nya ada 2. Ada Rian Andriandi sama Widya Arifianti atau biasa dikenal dengan Bida. Oke, jadi dari ruangan itu ya kayak muncul ide-ide dan akhirnya membuahkan film Jumbo ini ya kayak. Wow, keren banget deh. Kalau nama Jumbo sendiri nih, aku tuh sebenarnya tadi kepikiran waktu sharing session, mungkin ada yang nanyain ya tentang Jumbo tadi ya. Terus aku jadi pengen tanya langsung nih sama Kak Novi ya. Kalau nama Jumbo sendiri itu referensinya dari mana sih Kak? Dan apakah ada makna di balik kata Jumbo ini? Bisa dibilang sebenarnya lebih ke kata yang familiar buat kita semua sih ya. Bahwa kan sebenarnya spesifik cerita ini menceritakan tentang anak yang sering dibully karena fisiknya gitu. Dimana deskripsi kata, pemilihan kata ini dicari yang mungkin juga relevan dan orang-orang juga paham gitu. Itu sih mungkin, tapi persis judulnya aku juga nggak inget ya. Kenapa ya makna? Tapi itu dari awal mula ideation itu muncul, itu udah dengan judul tersebut gitu. Sebenarnya juga kalau orang awam juga nggak mikir susah-susah sih ya Jumbo itu apa, dan itu juga align dengan ternyata proses ceritanya, jalan ceritanya juga tentang menggambarkan tentang Jumbo itu sendiri ya Kak ya. Oke. Betul ya Kak, 420 kreator anak Indonesia. Aku kalau bayangin tuh kayak banyak banget ya Kak ya. Gitu kayak maksudnya memanage mungkin 10 orang aja tuh udah susah banget, apalagi 420 kreator. Nah, gimana tuh Kak bentuk keterlibatan mereka dan gimana cara Kak Novia ini memanage 420 kreator anak Indonesia untuk ikut produksi dalam film animasi Jumbo ini? Yes, tentunya dalam sebuah produksi film itu kami punya strukturnya, di mana setiap divisi yang berjalan pasti punya koordinatornya masing-masing, dan juga supervisor yang menjadi jembatan komunikasi pasti antar divisi, dan juga menjaga semua visi dari sutradaranya pun juga bisa terdeliver dengan baik. Jadi tentunya challenge di komunikasinya ada, karena kita melibatkan banyak orang yang tersebar dari berbagai kota dan di tempatnya mereka masing-masing tentunya. Tapi baik lagi semua akan pusatnya pada satu sebenarnya, visi dari film itu sendiri, dan juga percaya bahwa pada karya ini apa sih yang mau dituju gitu. Awal mulanya pasti dari situ kan, yang kemudian dari sutradaranya menurunkan visi kreatifnya ini menjadi hal yang lebih detail lagi untuk kebutuhan masing-masing, dari secara teknis maupun dari sisi storytellingnya. Yang kemudian yaitu dari setiap pihak yang terlibat tentunya kita juga punya tracker manajemen juga, yang dimana semua progres itu bisa dilihat bersama-sama. Jadi ketika ada kendala atau ada progres tertentu yang perlu kita follow up, kita bisa melihat dokumen yang sama sehingga tidak terjadi miskomunikasi gitu. Tapi satu sisi ya itu karena banyak banget partner yang membantu aku juga di dalam produksi ini, tentunya yang mewakili dari setiap studionya ataupun menjadi koordinator dari divisinya dia sendiri gitu, yang akhirnya menjadi jembatan komunikasi dari semua orang sih gitu. Wow, even di film animasi sendiri itu komunikasi itu juga hal yang paling utama ya dalam pembuatan film. Nah teman-teman yang mau masuk di film dan animasi, kalian juga perlu tahu nih bahwa ilmu komunikasi itu juga hal yang sangat penting ya untuk support dalam pembuatan film dan animasi itu sendiri ya. Oke, jadi ini dibantu dari penetapan visinya dulu ya Kak ya. Dari visi itu juga harus terdeliver dengan baik ke setiap kreatornya juga ya Kak ya. Dan mereka juga perlu paham apa yang mau di-deliver ya. Benar sih. Karena itu aku dapat banget sih dari awal film animasi Jumbo ini aku tonton sampai akhir tuh ya visinya ya itu gitu loh. Jadi wow, keren banget. Oke Kak, tadi waktu aku ikut sharing session, aku dengar salah satu fakta kalau film Jumbo ini tuh diproduksi di tengah pandemi ya kemarin ya. Kira-kira gimana tuh Kak keadaannya saat itu, baik dari timnya sendiri dan juga para voice actors-nya? Ya,
Betul, itu dimulai dari awal tahun 2020, di mana 2020 itu mulai di script development, kemudian sudah mulai tahap pembuatan visual development-nya juga, sampai titik di mana kami rekaman voice, acting-nya pun juga sama, itu juga di kala pandemi. Yang membedakan ya itu sih, jadi jarak jauh ya secara komunikasi, banyak banget kegiatan diskusi atau meeting itu melalui tahap online gitu. Jadi ya mungkin challenge-nya di sana. Kemudian ketika kita ada sesi langsung ya pasti harus menerapkan protokol kesehatan tentunya. Dan di saat itu kan lagi pandeminya itu lumayan lumayan intens ya, dengan kita kemana-mana double masker. Iya, gitu. Jadi benar. kalau dilihat dari behind the scene produksinya, kelihatan tuh itu masa pandemi tuh pada masih bermaskeran, jarak jauh. Bener. Tadi behind the scene-nya sih aku lihat sih, iya. Protokolnya harus super ketat ya Kak ya. Oke. Ada nggak sih tantangan yang paling berat waktu pandemi itu terjadi Kak? Yang menurut Kak Novi itu aduh susah banget untuk dilewati, tapi akhirnya ya terlewati juga sih. Ya tentunya sih kalau ketika masa pandemi karena itu jarak jauh dan mungkin banyak progres yang kita nggak bisa real time ya, maksudnya challenge-nya pasti di situ. Tapi bersyukurnya sih during production itu semuanya bisa berjalan dengan lancar sih, karena ya itu baik lagi semuanya tahu targetnya seperti apa dan pembagiannya seperti apa, dan ketika meeting semuanya punya satu visi yang sama gitu. Jadi mungkin kalau kendalanya akan lebih ke teknis dan jarak komunikasi aja sih. Dari mana kita tahu ya di Indonesia jaringan internet juga belum terlalu cepat gitu ya. Jadi kadang pasti ada aja gitu kan kendalanya di sebelah sana gitu. Iya. Oke. Sekarang Kak Novi nih berarti umur berapa nih Kak? Aku tahun ini umur 29. 29. Sebelumnya Kak Novi pernah jadi produser juga? Atau? Iya. Oke. Untuk film apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Ya, jadi mungkin aku sekalian cerita perjalananku sebelum ke sinema ya. Jadi aku lulus di UMN itu tahun 2018. Sebenarnya dari awal aku masa internship, aku tuh udah di Visinema waktu itu. Internship di Visinema waktu itu menjadi production assistant. Dan kemudian ketika udah lulus kuliah, aku bergabung di Visinema. Yang pelan-pelan akhirnya dapat kesempatan juga untuk bisa terlibat dalam beberapa produksi film. Jadi waktu itu awal mula aku terlibat dari Keluarga Cemara 1, kemudian masuk ke Love for Sale 2 waktu itu, kemudian aku dikasih kesempatan jadi co-producer juga di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, ke CTHI, kemudian ke Keluarga Cemara 2, waktu itu bareng sama Mbak Anggia Karisma juga. Kemudian ketika masuk, dan salah satu pengalaman pertamaku ngerjain film animasi itu di Nusa The Movie. Jadi Nusa The Movie aku terlibat sebagai post production manager waktu itu. Di situ tempat aku belajar juga tentang bagaimana manajemen sebuah produksi film animasi gitu. Kemudian aku juga terlibat di beberapa project serial juga sih, kayak Keluarga Cemara series yang di Disney Hotstar dan juga di Domikado Puppet Show. Nah, jadi aku memang waktu dari awal di Visinema tuh berkembang dari magang sih awalnya, kemudian punya kesempatan akhirnya diposisikan sebagai produser di beberapa project gitu. Oke, wow. Jadi even waktu magang itu juga udah di Visinema itu sendiri ya Kak ya, sampai saat ini ya. Wow. Kira-kira sepanjang dari waktu Kak Novia magang di sana sampai saat ini menjadi produser dari film animasi Jumbo, tantangan apa aja nih yang Kak Novia itu lihat sebagai hal yang berkesan buat Kak Novia? Ya, yang pasti sih ketika kita udah masuk ke dalam produksi sebuah film tuh bukan berarti orang yang sudah mengerjakan sekian banyak film artinya gampang gitu. Enggak, karena setiap film tuh punya challenge-nya masing-masing. Iya, betul. Kita tuh ketika masuk ke sebuah produksi yang baru tuh kita start dari awal lagi, pengalaman baru lagi. Jadi mungkin challenge tapi serunya itu gitu, bahwa ketika kita bertemu dengan project-project yang lain gitu, itu selalu jadi hal yang baru gitu, pembelajaran yang baru, ketemu dinamika yang baru gitu, itu sih. Oke. Jadi serunya itu karena tiap film yang diproduksi itu tantangannya beda-beda ya, dan itu justru malah jadi suatu hal yang seru ya buat Kak Novia ya. Wow, berarti Kak Novia ini orang yang suka hal baru ya, selalu tertantang, eager to learn new things gitu ya Kak ya.
Pernah nggak sih Kak merasa ketakutan waktu mau menghadapi sesuatu yang baru gitu? Kayak mungkin dipercayakan posisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pasti sih, setiap kita mau memulai sesuatu kan pasti banyak pikiran ya gitu, maksudnya Bener. dari ekspektasi, dari tujuannya, betul. targetnya gitu. Iya. Pasti awal mulainya akan ada sih. Tapi balik lagi akan kembalinya ke objektif kita untuk mau tumbuh atau enggak gitu. Kalau aku pastinya ketika ada rasa takut itu muncul selalu berpikir lagi, balik lagi ke diriku sendiri gitu. Aku mau berkembang sampai titik mana. Ketika aku tetap menerima ketakutan itu, aku akan berhenti di titik itu aja gitu. Akhirnya oke. aku harus overcome itu gitu. Oke, jadi hal yang perlu kita punya tuh adalah how to overcome fear kita ya, untuk kita bisa bertumbuh ya Kak ya. Oke, wow, such a quote ya. Buat sahabat UMN mungkin yang suka takut dan overthinking, karena kan Gen Z kan suka overthinking ya, banyak anxiety gitu. Mungkin ya kita perlu fokusnya ke bagaimana kita mau bertumbuh ya Kak ya, daripada ya terus ketakutan dan terjebak di satu titik aja ya. Oke. Oh ya Kak, Kak Novia kira-kira punya, kan Kak Novia sebagai produser itu apakah juga ikut dalam strategi marketing dari film Jumbo sendiri? Betul, yang pasti dari awal aku terlibat dari sisi kreatif ya tentu. Saya oke. mengetahui bagaimana film ini dibentuk dan sampai outputnya. Tapi untuk in-depth detailnya kami punya tim marketingnya sendiri dan juga ada head marketingnya juga yang terlibat di situ. Oke. Nah, kemarin itu Jumbo itu kan ditayangkan saat Lebaran ya Kak ya. Kira-kira ada nggak sih strategi khusus kenapa film Jumbo harus tayang di saat Lebaran? Yang pasti utamanya satu, Lebaran itu adalah liburan yang paling besar untuk anak dan keluarga Indonesia. Libur paling panjang, dan kita mau menghadirkan film yang bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Bahwa film ini bisa dinikmati nggak hanya oleh orang tuanya atau orang dewasa, tapi juga bisa dinikmati oleh anak-anak gitu. Dan kami merasa bahwa momen Lebaran itu adalah momen yang tepat gitu, dimana keluarga Indonesia bisa merayakan bersama di bioskop dengan film anak-anak gitu. Wow, super thoughtful, even strateginya sendiri. Bener sih, karena kemarin waktu aku nonton banyak banget ya keluarga-keluarga yang bawa anak-anaknya, itu rame banget. Jadi bioskop tuh udah kayak taman anak-anak gitu loh. Jadi karena banyak banget keluarga yang bawa anak-anaknya, dan ya make sense sih, karena itu juga Lebaran pasti pada libur ya kan. Kalau nggak Lebaran ya juga susah ya nontonnya ya gitu. Wow, oke. Oke. Tadi aku sempat baca tagline nih Kak, entah semacam quote atau gimana ya, tapi aku suka sih tagline-nya itu, Jumbo adalah film untuk kita, anak kita, dan anak-anak di dalam diri kita. Hashtag Jumbo untuk semua. Apa nih, apa makna dibalik tagline itu? Ya, kembali lagi memang kami utamanya karena aku dari Visinema Studios, di mana fokusnya kami melahirkan konten anak dan keluarga, film semua umur, yang dimana Jumbo ini hadir untuk memberikan menjadi karya yang bisa dinikmati oleh semua orang, karena anak-anak Indonesia, keluarga Indonesia layak untuk mendapatkan tontonan yang baik. Dan utamanya juga ketika menonton Jumbo itu, jadi ketika bawa ke bioskop, orang tua ketika membawa anak ke bioskop ada ketakutan bahwa apakah ini bisa disukai oleh anak-anak atau enggak, atau bahkan orang tua itu sendiri. Tapi kami berharap Jumbo ini bisa hadir untuk bisa menjadi sajian yang menarik untuk semua orang gitu, dimana anak-anaknya bisa menikmati, orang tua pun juga bisa menikmati. Bahkan orang dewasa pun bisa enjoy itu misalnya dengan nonton bersama temannya, kerabat gitu. Itu sih. Setuju banget. Iya sih. Kemarin aku sempat discuss sama teman-teman aku waktu nonton film Jumbo ya. Karena aku berasa ini nggak cuma buat anak-anak ternyata ya. Karena aku sendiri juga kena gitu sama pesan yang ada di film itu gitu. Jadi aku berasa ya benar sih, dari tagline ini itu tuh sangat terwujud di film animasi Jumbo ini. Karena semua khalayak itu aku rasa banyak yang tersentuh juga ya. Banyak tuh film reaction sebelum nonton film animasi Jumbo sama setelah film animasi Jumbo. Aku juga salah satunya ikutan gitu Kak. Aku awal-awal kayak oke lah, nonton kartun biasa juga ya gini lah gitu. Waktu aku keluar dari
bioskop habis nonton film animasi Jumbo mewek semua gitu kan. Wah ini bener-bener sih keren banget. Oke, kita throwback sedikit ya Kak, ke masa Kak Novia sedang kuliah. Waktu di UMN tuh apa aja sih Kak yang Kak Novia itu mungkin tertarik ya sama mata kuliah yang ada di UMN, tempatnya di perfilman ya, yang akhirnya Kak Novia itu bisa aplikasikan di karir Kak Novia sekarang. Oke, ya waktu kuliah di UMN sih yang pasti banyak belajar soal basic storytelling ya tentunya. Karena kan yang mungkin membedakan ketika di UMN itu, utama di jurusan film tuh yang dipelajarin tuh banyak hal. Aku bisa mengenal bagaimana tentang produksi, tentang directing, tentang apa basic skill untuk editing dan lain-lain. Dimana dari situ aku bisa memilih aku mau memfokuskan diriku di mana gitu. Dan jujur waktu kuliah aku nyemplung ke semuanya gitu. Jadi dari kuliah mungkin kebetulan perjalanannya kesempatannya menjadi produser terus gitu ya. Tapi misal di beberapa hal aku punya kesempatan untuk nyoba-nyoba hal yang lain juga. Itu loh di sisi dari sisi produksi gitu. Tapi sebenarnya salah satu pengalaman yang sangat berharga banget buat aku ketika kuliah itu aku terlibat dalam salah satu event besarnya di jurusan film, itu UCI Fest. UCI Fest, jadi Women Animation and Film Festival. Jadi aku udah terlibat dari tahun 2015. Waktu itu belum jadi mata kuliah bahkan. Waktu itu masih event yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa sebagai panitia yang kemudian di tahun 2016 jadi mata kuliah yang baru, mata kuliahnya Film Festival Teori and Practice. Aku terlibat di sana dan berkesempatan jadi program director waktu itu. Wow. Dan kemudian jadi aku bisa dihitung kayak berturut 3 tahun deh terlibat di UCI Fest. Wow. Jadi dari yang dari itu adalah event yang datang dari mata kuliah yang kemudian sampai di tahun 2018 dipanggil kembali lagi ke UMN waktu itu pas aku lagi momen baru nunggu kelulusan wisuda buat membantuin lagi UCI Fest. Jadi itu UCI Fest tahun 2018 ya, film festival pendek mahasiswa yang menurut aku itu yang pengalaman aku yang paling memorable juga sih di sini. Kenapa? Karena di situ aku banyak banget belajar tentang leadership, manajemen, tim, kemudian sampai menonton banyaknya film karya mahasiswa dan pelajar seluruh Indonesia gitu. Yang kemudian bertemu juga berjejaring dengan banyak banget filmmaker muda juga waktu itu yang semua sama-sama lagi eager untuk kita bisa yuk bikin karya kita sendiri gitu ya dari berbagai kampus, berbagai sekolah dan berbagai komunitas juga gitu. Itu salah satu pengalaman yang aku ingat banget sih waktu kuliah sih yang juga jadi bekal aku juga sampai saat ini. Jadi waktu Kak Novia kuliah even banyak banget hal-hal yang jadi portofolio mungkin ya. Yang juga adding experience Kak Novia di bidang perfilman ya. Dan UCI Fest ini berarti kayak festival film yang diadakan oleh UMN dan pesertanya itu dari berbagai kota yang ada di Indonesia dan tingkat nasional. Jadi makanya dari pesertanya banyak dari kampus-kampus lain, bahkan dari pelajar juga karena ada kategori pelajar gitu. Jadi banyak banget skill-skill yang Kak Novia tuh pelajari ya dari menjadi panitia ya tadi. Betul, jadi program director, jadi aku sempat terlibat sebagai, jadi waktu tahun 2015 belum sebagai mata kuliah, waktu itu terlibat masih seperti mahasiswa pada umumnya pada ngumpul jadi panitia event gitu kan. Waktu itu aku di tim program, yang kemudian pas 2016 menjadi mata kuliah elektif, di situ aku di kesempatan jadi program director. Kemudian pas tahun 2018 aku balik lagi ke kampus, bantuin UCI Fest, waktu itu terlibat sebagai artistic director dan waktu itu kerjasama bareng banyak banget mahasiswa lintas angkatan sih. Jadi seru banget, jadi ketemu juga banyak sama teman-teman baru juga waktu itu. Mungkin aku jadi keinget juga ada satu juga organisasi di kampus yang aku terlibat waktu itu yang berkaitan dengan film ya. Itu UMN Gate. Dimana UMN Gate aku juga terlibat. UMN Gate kayak cukup lama deh dari sejak aku awal mulai masuk ke penjurusan film sampai aku lulus. UMN Gate ini tuh dia organisasi yang fokus pada distribusi film pendek mahasiswa UMN, di mana bantuin film-film UMN ini didistribusikan ke festival-festival film di luar, mau di lokal maupun di internasional. Dan menurut aku itu salah satu wadah yang sangat-sangat
penting banget buat mahasiswa sih, karena ketika kita bikin karya kan seringkali bingungnya filmnya mau dibawa kemana, Iya, cuma jadi betul. nilai tugas gitu, padahal sebenarnya di luar sana banyak banget kesempatan-kesempatan yang datang gitu, yang bisa bisa dikejar gitu, dimana itu kompetisi festival tuh semua banyak banget di luar sana, dan UMNG tuh waktu itu menjadi jembatan dan wadah bagi mahasiswa yang ketika mereka bingung mau submit filmnya kemana ya, mau kirim filmnya kemana, dan itu salah satu pengalamanku juga. Aku nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak ya, tapi dulu itu salah satu yang dijalankan gitu. Oke, wow, keren banget. Even dari pengalaman-pengalaman Kak Novia selama kuliah tuh semuanya juga tentang film ya. Gimana sih Kak akhirnya memutuskan untuk kuliah film? Kenapa? Apa yang mendasari alasan Kak Novia ingin kuliah film? Sebenarnya dari awal, dari aku kecil tuh aku suka sekali storytelling gitu, suka ngarang cerita sendiri, main-main sendiri gitu, dan aku suka nonton film gitu, jadi aku suka nonton berbagai macam film sampai ketika memutuskan mau kuliah jurusan apa. Sebenarnya tadinya aku DKV, misalnya aku desain komunikasi visual di UMN. Kebetulan di angkatan aku waktu itu ada transisi peralihan ke jurusan film. Jadi di tengah semester 4 ya, 4 atau 5 aku bertransisi lah ke jurusan film di tahun itu. Jadi itu transisinya karena dari mahasiswanya sendiri yang karena aku ngambil peminatan, jadi kan dulu bentuknya masih peminatan sinematografi, desain grafis atau animasi. Yang kemudian pas di angkatan aku kebetulan ada perubahan di mana jadi ada jurusan spesifik film dan televisi waktu itu. Aku nggak tahu sebutannya, prodi film televisi ya waktu itu. Dan kemudian angkatan yang udah ngambil peminatan sinematografi ditransisilah ke jurusan film. Jadi makanya lulusannya jadi sarjana seni. Oke. Jadi karena berawal dari kesukaannya Kak Novia soal storytelling ya, suka mengarang gitu ya, benar. Oke. Kalau setelah lulus dari UMN nih, perjalanan karir Kak Novia tuh gimana sih Kak? Cerita jatuh bangunnya, suka dukanya mungkin. Kalau dari perjalanan karir sih, aku dari pas semester akhir udah berkesempatan udah dapet tempat belajar magang itu di sinema yang menjadi rumahku sampai saat ini sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang lebih dari 7 tahun aku masih di tempat yang sama. Aku bertumbuh di sinema gitu, dari yang aku observe dan juga terlibat dalam hal kaitannya manajerial sampai aku bisa punya kesempatan untuk menghandle lebih besar lagi karya dari sinema gitu. Jadi mungkin kalau jatuh bangunnya ya balik lagi tergantung filmnya ya. Maksudnya banyak challenge-nya. Misalnya apalagi aku juga sempat melewati masa pandemi ya kan. Salah satu juga dengan perjalanan Jumbo juga melewati masa pandemi yang aku rasa dirasakan oleh banyak orang juga ya. Berat. Maksudnya challenge-nya gitu. Jadi itu sih, jadi memang sampai saat ini aku masih berada di rumah yang sama sih gitu. Iya, benar-benar. Setelah lulus nih, masih ada nggak sih dosen yang Kak Novia tuh masih terus inget karena saking berkesannya buat Kak Novia? Ada dosen yang bahkan sampai saat ini masih menjadi partner kerjaku di organisasi distribusi film. Ada namanya Mbak Lulu Ratna. Mbak Lulu ini adalah dosenku di mata kuliah Film Festival Teori and Praktis, yang jadi mentor favorit ya. Yang jadi mentor aku jadi mentor aku untuk memanage sebuah festival film dan belajar tentang distribusi dan promosi film pendek. Oke. Mungkin Mbak Lulu boleh nih Mbak. Kalau proses yang paling menyenangkan nih selama menjadi mahasiswa film dan animasi UMN, kira-kira ada nggak sih kayak mungkin pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama diproses di UMN ini? Yang paling berkesan ya itu sih karena aku merasa bahwa lingkungan belajarnya juga sangat mendukung. Maksudnya bertemu juga dengan banyak teman-teman yang passionnya sama, mau menghasilkan. Maksudnya mungkin mimpinya dulu aku belum kebayang bahwa aku titik ini menjadi produser. Mimpiku adalah ya aku lulus kuliah, aku bisa menjadi orang yang juga bisa menghasilkan karya di negara sendiri lah gitu. Itu salah satu mimpinya. Tapi sebagai perjalanan yang membuatku bertemu lah pada
pada posisiku sekarang ini gitu. Tapi apa ya, kesannya ya selama kuliah itu sih karena aku juga ikut aktif di beberapa kegiatan, jadi itu yang bikin menjadi tambahan ilmu dan juga pengalaman buat aku juga sih yang nggak bisa aku lupain gitu. Dan mungkin aku juga jadi bisa kenal banyak orang, bisa berjejaring, bisa punya referensi yang cukup banyak. Itu juga karena waktu kuliah itu selain belajar di kelas, tapi aku juga aktif di organisasi dan juga event-event kampus gitu. Jadi sahabat UMN yang mau masuk kuliah jurusan film dan animasi, jangan lupa untuk aktif juga ya, aktif terlibat di berbagai kepanitiaan yang pastinya juga akan kepake ya waktu kita ada di dunia kerja. Oke. Terakhir nih Kak, setelah ini ada rencana apa nggak sih? Mungkin ada film animasi lain yang mau Kak Novia buat atau mau apa nih habis ini? Ya, tentunya sih saat ini ada kedepannya di beberapa tahun ke depan kami udah punya planning untuk punya karya-karya lainnya dan semuanya masih dalam tahap development dan discussion sih. Wow, even masih dalam ini nih lagi viral-viralnya nih dan udah ada tahap development film-film yang lain ya Kak ya. Semoga sukses ya Kak ya. Terima kasih. Dalam proses developing ini semoga akan jadi sama viralnya ya film-film karya V-Cinema ini ya Kak ya depannya. Terakhir banget Kak, terakhir janji. Ada nggak sih Kak pesan untuk sahabat UMN yang mungkin punya mimpi yang sama kayak Kak Novia untuk jadi filmmaker, dan kenapa mungkin sahabat UMN harus kuliah di film dan animasi UMN? Oke. Yang pasti percaya sama mimpinya, jangan takut gagal karena Jumbo juga bermula dari sebuah mimpi besar yang akhirnya terwujud pada saat ini. Jadi terus perjuangkan mimpi, banyak berdoa dan terus mau belajar sih terhadap hal baru supaya bisa memberikan karya yang terbaiknya dan utamanya kerja dengan hati sih. Iya betul, kerjakan dengan hati ya teman-teman. Seperti surat cinta yang dimaksudkan Novia lewat film Jumbo. Oke, mungkin dari aku sekian untuk obrolan kita hari ini Kak. Thank you banget, banyak banget insight-insight dan fakta-fakta behind the scene pembuatan karya film animasi Jumbo ini. Ya aku berdoa biar Jumbo ini terus menginspirasi banyak filmmaker di Indonesia ya Kak ya. Amin. Untuk mereka juga bisa menghasilkan karya yang viral juga ya dan go internasional. Sampai jumpa sahabat UMN. Jangan lupa untuk nonton film Jumbo di bioskop dan jangan lupa ya untuk follow dan subscribe semua media sosialnya UMN dari YouTube, Instagram dan juga TikTok. So see you di video selanjutnya sahabat UMN. Bye bye. Sahabat UMN. 1, 2, 3. Sampai jumpa sahabat UMN.